Lihat bahwasanya respons Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian baik global maupun domestik dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini sudah cukup efektif dalam menekan inflasi. Hanya jika dikaitkan dengan rilis inflasi yang dilakukan hari ini, di mana terdapat kenaikan inflasi untuk bulan Februari, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya momentum di awal tahun yang mendekati Ramadan dan juga Lebaran ini yang memang mendorong kenaikan inflasi. Adapun demikian, kami melihat bahwasanya masih ada room bagi Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian suku bunga acuannya di masa mendatang, terlebih lagi dengan pergerakan The Fed yang masih akan kemungkinan kami melihatnya masih akan hawkish ya, terkait dengan rilis data inflasi di AS dan juga tingkat pengangguran yang ada di sana. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang juga nantinya bisa mendorong Bank Indonesia untuk sedikit melambatkan kenaikan suku bunganya di akhir tahun nanti. Ketika kondisi sudah lebih terkendali, inflasi sudah semakin terkendali dan sudah mulai melandai, hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk kembali normalize suku bunga di level yang lebih rendah. Oke, justru ada peluang begitu ya untuk suku bunga acuan akan turun di akhir tahun nanti. Sebetulnya Anda melihat top positionnya atau kenaikan tertingginya suku bunga acuan BI akan ada di bulan apa dan di level berapa, Pak Kahvi? Ya, kami melihatnya akan untuk turnkey Bank Indonesia dalam menyesuaikan suku bunganya, kesempatannya ada di semester kedua. Semester kedua dengan pertimbangan apa yang terjadi di US nanti juga lebih terkendali. Di semester kedua tersebut, kuartal keempat mungkin lebih kemungkinannya lebih besar untuk menyesuaikan suku bunga Bank Indonesia. Oke, akan ada kenaikan ataupun proyeksi kenaikan suku bunga di semester kedua. Akan ada di angka atau level berapa? Apakah memang nantinya juga mampu menembus level 6% suku bunga kita, Pak Kahvi? Kami melihat bahwasanya nanti setelah mencapai peaknya di kuartal kedua 2023 akan kembali melandai dan tidak setinggi tahun lalu, maksudnya tidak setinggi di pertengahan tahun ini ya, ada di sekitar 5,5 sampai 6. Tidak akan menembus 6% karena untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga dan juga kompetitivitas kita terhadap investasi dari luar juga. Oke, baik. Nah, ini menarik juga Anda kita bicara terkait nilai tukar begitu ya Pak Kahvi, yang mana juga melihat pergerakan rupiah kita terhadap dolar juga di beberapa hari terakhir ini justru seringkali terkoreksi. Anda melihatnya untuk level rupiah di atas Rp15.000 per satu dolar Amerika Serikat ini akan bertahan sejauh apa? Apakah juga berpotensi akan tembus 16.000 atau justru akan turun di 14 ribuan? Ya, kami melihatnya masih berada di kisar 15.000 dengan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi devisa kita yang masih mencukupi, dan yang kedua adanya intervensi dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kami memperkirakan bahwasanya nilai tukar masih akan berada di rentang 15.200 sampai dengan 15.300 hingga akhir bulan ini ya, terutama dengan adanya beberapa momentum dan juga kenaikan harga komoditas yang juga mempengaruhi transaksi perdagangan Indonesia dengan partner dagang kita di internasional. Oke, 15 ribuan begitu ya dalam beberapa waktu ke depan, di waktu dekat ini. Anda melihatnya apakah memang untuk potensi rupiah kembali ke 14.900-an juga masih terbuka peluang yang cukup lebar, Pak Kahvi? Nah, ada precondition sesungguhnya jika nanti inflasi ditekan dan kinerja ekspor masih impresif dan juga masih positif surplusnya, ada kemungkinan ruang untuk kembali ke 14.000 tapi tidak akan terlalu jauh ruang penurunannya gitu Mas Bram. Jadi antara 14.900 sampai dengan 15.200. Melihat juga terkait daya beli masyarakat yang ada, kondisinya saat ini Anda menilai seperti apa sih Pak? Ya, kami melihat bahwasannya dengan pelonggaran mobilitas dan juga sudah pulihnya mobilitas masyarakat dan ada ekspektasi positif atau keyakinan konsumen yang membaik dari masyarakat, kami melihat bahwasannya spending ini juga sudah mulai kembali lagi. Kalau melihat data perbankan, memang kalau kita cross check ya dengan data perbankan, kita melihat adanya pergerakan penurunan DPK atau dana pihak ketiga yang mengindikasikan dua hal. Yang pertama adanya konsumsi yang mulai naik lagi sehingga yang tadinya ditabung sudah digunakan lagi untuk spending, dan yang kedua adanya confidence masyarakat untuk shifting dari
instrumen-instrumen yang relatively konservatif menuju yang lebih berisiko, contohnya ke investasi itu. Nah, kami melihat konsumsi yang mulai pulih ini juga menjadi katalis sesungguhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini, Mas.